didukung oleh setelah menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian pada tahun 1982, karir Badrodin bermula saat bertugas di Polda Metro Jaya sebagai Komandan Peleton Direktorat Samapta Polda Metro Jaya. Ia lalu diangkat sebagai Kapolsek Pancoran Mas, Polres Metro Depok. Selanjutnya Badrodin dimutasi menjadi Kabak Administrasi Polres Ailiu Kapolwil Timur Timur. Pada awal 1990-an, Badrodin kembali bertugas di Polda Metro Jaya. Ia kemudian diangkat menjadi Kapolres Probolinggo, Jawa Timur pada tahun 1999. Sedangkan jabatan Kapolda pertama kali disandangnya pada tahun 2004. Usai menjadi Kapolda Banten, Badrodin menjadi Kapolda Sulawesi Tengah, kemudian menjadi Kapolda Sumatera Utara. Jauh sebelum menjabat Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri pada 2013-2014, Badrodin sempat menjabat Kapolda Jawa Timur. Setelah menjadi Kabar Harkam, Badrodin menduduki kursi Wakapolri saat Polri dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Sutarman pada Februari 2014 dan hingga kini. Tim Liputan Metro TV. Baik, saya kembali ke Pak Agus Hermanto. Pak Agus, kita kan sudah dengar tadi penjelasan dari Bang Irman Putra Sidin, melihat dari sisi hukum tata negara. Kalau ini sebenarnya adalah DPR sendiri sudah memberikan persetujuan. Kita tidak bicara fraksi per fraksi, Pak, ya, tapi secara kelembagaan DPR, intinya sudah fit and proper itu kemudian meloloskan, paripurna juga aklamasi, hanya satu fraksi yang tidak ikut di sana. Intinya sudah ada bangunan yang disetujui, namanya bangunan ini adalah Kapolri, jadi tidak hanya dari Presiden saja, tapi melalui proses politik juga di DPR. Nah, kalau kemudian alasan tadi menurut Bang Irman, alasan dari Presiden tadi tidak bisa diterima, nah DPR sendiri ini bagaimana melihatnya? Apakah masih bisa menerima saja? Apakah menerimanya ini sesuai dengan aturan perundangan atau bagaimana, Pak Agus? Yang jelas seluruhnya kan harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Barangkali saat ini pun kan juga belum dimasukkan keputusan dari Pak Jokowi ini ke DPR. Setelah di sana kita kan pasti sekarang lagi reses. Setelah reses baru dibahas. Memang tadi setelah saya sampaikan di dalam kan dulu sudah ada Pak Budi Gunawan yang disetujui. Disinilah pasti juga terjadi dinamika politik karena yang membahas di Komisi 3 juga kan juga terdiri dari 10 fraksi, semuanya juga ada, semuanya mempunyai pendapat yang berbeda. Namun kalau kita lihat daripada segi hukumnya, untuk melanggar hukum sih tidak, tetapi melanggar sinkronisasi daripada keteraturan iya, sehingga menjadi ketidakteraturan yang betul. Kalau keteraturan yang betul setelah disetujui kan langsung dilantik. Namun dulu kan tidak mungkin dilantik karena ada yang tadi disampaikan, kami sampaikan juga menyandang status tersangka. Nah, untuk itu kemudian status tersangkanya diurus, setelah diurus ada keputusan, namun kan Pak Jokowi juga membentuk tim 9, meminta masukan dari yang lain. Yang lain merekomendasi tidak itu. Untuk itu beliau mengambil, Pak Jokowi mengambil keputusan yang lain, sehingga tentunya Demokrat bagi kami semuanya yang jelaskan pada saat penundaan pelantikan itu sudah mengikuti pikiran cerdas dari Partai Demokrat dan sekarang ini dilaksanakan itu adalah sesuai juga dengan tentunya pikiran-pikiran beliau, sehingga ini diproses saja. Nanti tentunya di Komisi kami garis bawahi hanya melanggar sinkronisasi keteraturan begitu ya, tidak melanggar hukum kalau menurut Anda, Pak, ya? Maksud kami tidak melanggar undang-undang karena tidak ada undang-undang yang dilanggar yang menyatakan bahwa setelah ini harus dan nanti ada sanksinya, itu tidak ada. Namun melanggar sinkronisasi keteraturan iya, melanggar ketidakberesan dalam hal ini pengurusannya barangkali iya begitu. Nah, melanggar sinkronisasi keteraturan ini kemudian konsekuensinya apa di DPR nanti? Kalau disebut melanggar kan pasti ada konsekuensi, entah itu sanksi atau apa misalnya kalau disebut melanggar? Tentunya sekali lagi DPR kan terdiri dari 10 fraksi. Tentunya ini akan dibicarakan. Sebaiknya kita tidak meramal apa yang ada, tapi biarlah ini proses ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tentunya kita harus mengamati sampai sejauh mana. Toh tentunya nanti pasti ada finalnya. Tapi yang jelas keputusan Pak Jokowi
harus kita hargai, karena bayangkan kalau tidak ada keputusan hari ini, keadaan makin tidak karu-karuan. Dulu saja Pak ya, yang Pak SBY telat sebentar marah-marah. Nah sekarang ini telatnya sangat lama, makanya ini merupakan penghargaan kita karena mengambil keputusan hari ini. Baik, Bang Irman, ada tanggapan? Ya. Bukan melanggar undang-undang, hanya melanggar sinkronisasi keteraturan saja. Ya, kalau memang itu kemudian Pak Agus Hermanto berhasil meyakinkan DPR, itu menjadi putusan politik, putusan konstitusional DPR, mau tidak mau. Tapi di sisi lain bisa saja juga muncul pendapat, ini bangunan yang besar ini tidak bisa dengan serta-merta Anda mengatakan karena terjadi perbedaan pendapat. Kami juga melantik Anda itu 62 juta juga berbeda pendapat, gitu. Masa gara-gara ini seperti itu? Apa alasannya untuk seperti meruntuhkan bangunan ini? Kalaupun mau meruntuhkan bangunan ini, kata rakyat melalui wakilnya DPR, di luar Pak Agus Hermanto, Anda harus minta persetujuan kami di situ. Kalau setuju boleh. Kalau kami nggak setuju, usulan nama Pak Badrodin Haiti akan kandas di situ. Kami tidak setuju, kami mau ini aja, ini tetap seperti itu. Dan kalau Anda memaksakan, maka kalau sudah DPR dan Presiden relasinya dalam menggunakan pasal 7A, 7B, UUD 45 itu hak menyatakan pendapat itu, maka kita tidak buka lagi baca-baca pasal-pasal ayat-ayat di situ dalam undang-undang. Maka itu akan langsung masuk pada ayat-ayat konstitusi dan doktrin-doktrin konstitusi di situ berbicaranya. Mulai masuk saraf-saraf ketatanegaraan di situ, mulai masuk pada apa itu contempt of parliament, penghinaan terhadap rakyat dan lain sebagainya. Udah masuk di situ. Tapi yang tergantung itu tergantung nanti pembahasan DPR. Tergantung sekali lagi, tergantung di DPR nanti kan seperti itu. Tapi sekarang DPR sudah punya constitutional standing atau kedudukan konstitusional atau kedudukan hukum untuk mempersoalkan konferensi pers tadi. Ini bukan keputusan presiden, ini konferensi pers tadi kan. Konferensi pers tadi apabila nanti dikirim surat, iya kan keputusan presiden itu harus dan tertulis ya. Ini kan pendapat konferensi pers saja. Konferensi pers kan nanti dia kirim surat kan seperti itu, sudah punya constitutional standing untuk mengeluarkan hak menyatakan pendapat bagi DPR. Tidak perlu lagi interpelasi angket. Tapi sekali lagi itu tergantung dari proses di DPR itu. Kalau saya pribadi akan menyatakan itu inkonstitusional. Ini rusak tatanan kalau seperti ini. Harusnya lantik aja dulu. Itu kalau kan DPR seperti pandangannya seperti Pak Agus Hermanto. Tapi kalau ada yang lain kan bisa nggak masuk seperti tadi, bisa menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Itu yang saya tanyakan ke Mas Kiki di awal tadi sebenarnya. Enggak, kalau ada kasus-kasus seperti ini pasti DPR-nya akan bereaksi terbelah juga selalu, karena bargaining position, posisi tawarnya itu ditentukan oleh sikap-sikap seperti itu. Nggak mungkin lalu solid sama seperti itu gitu. Satu, cuman bagi saya agak aneh. Tadi saya ingat komentar Irman Kapolri itu alat negara gitu ya. Jadi tidak bisa presiden suka-suka memilih gitu. Pertanyaannya sebetulnya kenapa Sutarman diganti? Ini masih bintang 4 loh. Sekarang pangkat penyandang pangkat tertinggi di polisi itu masih Pak Tarman. Pak Badrodin belum bintang 4 nih. Karena masih bintang 3, masih nunggu lagi gitu. Dan masa dinasnya masih sampai Oktober. Tahun ini masih berapa bulan lagi. Nganggur, satu pati nganggur. Itu kerugian negara luar biasa. Karena untuk sampai mencetak jadi perwira tinggi itu biaya sosialnya. Ya artinya apakah presiden bisa melakukan memilih sesuai sekarang dengan pertanyaannya kan dosanya Kapolri waktu itu apa? Karena ini akan jadi presiden berikutnya. Saya nggak suka yang ini diganti aja gitu. Kalau betul itu alat negara, sebelum ada nama baru di proses, pertanyaannya nama lama bermasalah nggak? Dia tidak pernah berkhianat, syarat untuk digantikan itu, gitu kan? Dosa yang lain apa? Mengamankan pemilu, bener kok. Aman loh, pemilu legislatif, mengamankan lebaran, mengamankan tahun baru. Nggak ada tuh, ya hilang diganti aja gitu. Saya nggak tahu Pak Tarman sekarang ada di mana. Satu. Ya. Yang kedua, ini bagus untuk penataan. Tadi sudah saya singgung bahwa ini semua bintang 2 itu punya hak untuk dicalonkan juga. Nah, karena proses kenaikan pangkat ke bintang 3, bintang 4 itu tidak ada aturannya. Dalam sehari bisa gitu. Nah,
sebetulnya peran Kompolnas itu memberikan masukan-masukan pada presiden dalam masalah-masalah itu. Oke. Saya kira ini separuh dosanya karena Kompolnas ini. Baik. Dia ngapain ngajuin nama? Baik. Kita Gitu kan? kita apakah ini juga termasuk dari pertemuan hasil lobby dari pertemuan pimpinan DPR dengan presiden beberapa waktu lalu sebelum kemudian mengeluarkan keputusan ini. Tapi kami ingin menyampaikan informasi calon Kapolri Komjen Pol Badrodin. Ya, calon Kapolri. Baik, kami akan lanjutkan informasinya setelah jeda berikut ini.